Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru ini dari Kitab Amsal pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ke-35. Saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam Amsal pasal 23. Dan kemudian nanti kita akan membacakan dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-35. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama dimulai dengan ayat yang pertama. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan ingin akan makanannya yang lezat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya, kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hei anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita. Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hei anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang peranakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita. Biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam, dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun, ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya,
yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat, tapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, renungan hari ini yang terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat yang pertama sampai yang ke-35. Berbicara mengenai seorang ayah yang menasihati dan memberi didikan bagi anaknya berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pada ajaran tradisi, berdasarkan pada pembelajaran dari kesalahan, dan yang paling terpenting adalah berdasarkan firman Tuhan. Tujuannya untuk apa? Nasihat dan didikan seorang ayah kepada anak yang belum berpengalaman di dalam melewati kehidupannya. Tujuannya sangat jelas. Yang pertama, bahwa agar anak tersebut memiliki sikap, etika, tata krama, dan karakter yang takut akan Tuhan. Yang kedua, tujuannya agar menumbuhkan dalam diri dan karakter anak tersebut agar menjadi manusia yang mengikuti jalur yang benar, mempunyai prinsip hidup yang baik dan benar, tidak goyah, mempunyai etika, mempunyai tata krama, mempunyai unggah-ungguh, dan sopan santun yang baik. Dan yang ketiga, tujuannya adalah agar si anak belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang tuanya, baik oleh si ayah maupun yang dilakukan oleh ibunya. Maka dalam Amsal pasal 23, kita akan dapat melihat satu persatu ajaran mengenai etika dasar, sopan santun, dan tata krama, bagaimana kita hidup. Baik ketika kita berada di antara para pejabat, kita diajarkan untuk tidak tamak, tidak rakus. Ambillah apa yang diberikan kepada kita dan yang dihidangkan di depan kita. Dan jangan melirik apa yang terhidang di hadapan seorang pemimpin atau yang mengundang kita, baik itu di mejanya maupun itu di piringnya. Kita juga diajarkan ketika kita berada di tengah-tengah keluarga untuk selalu menghormati orang tua. Sekalipun mereka sudah tua, kita diajarkan untuk mendengar didikan dan nasihat orang tua. Karena itu merupakan suatu sukacita bagi orang tua yang melihat anak-anaknya yang sudah bertumbuh dewasa, yang tetap memegang etika, sopan santun, dan tata krama yang baik yang sudah diajarkan. Kita juga diajarkan ketika kita berada di tengah-tengah orang yang hidupnya menyimpang dari jalan kebenaran, seperti menjauhi wanita maupun laki-laki yang suka berselingkuh, dan menjauhi pergaulan dan komunitas mereka yang menginginkan istri atau suami sesamanya. Melalui firman hari ini kita juga diajari untuk tidak pelit, tidak kikir, yang ketika sudah memberi namun mengharapkan kembali. Kalau sudah memiliki, enggan untuk menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Kita simpan dan bahkan kita biarkan busuk untuk pribadi diri kita sendiri. Terus kita hitung untung ruginya ketika kita sudah memberi suatu kepada orang lain. Kita menawarkan makan dan minum, tapi akhirnya selalu membicarakan, saya rugi. Memberi dengan berkata, aku memberkatimu, namun ujung-ujungnya tidak tulus hati, menggerutu karena sudah memberi. Artinya bahwa kalau kita sudah beri sesuatu kepada orang lain, jangan ada motivasi untuk mengendalikan, untuk mengontrol, dan bahkan menguasai orang tersebut agar melakukan apa yang kita mau.
Karena tadi kita sudah beri, dan sekarang dia harus melakukan apa yang saya mau. Ini yang dikatakan tidak tulus. Dan yang berikut, kita diajari untuk apa? Menjauhi minum-minuman yang memabukkan. Nah ini, seringkali berseliweran di tengah-tengah umat Kristen. Ada yang berkata seperti ini, bagaimana dengan minum anggur perjamuan di gereja? Bukankah itu juga anggur? Ya, saya mau katakan iya betul, itu anggur. Namun minum anggur perjamuan kudus tujuannya bukan untuk memabukkan, tapi mengingatkan kepada kita bahwa saya dan saudara sudah ditebus dari dosa dengan darah Tuhan Yesus yang dilambangkan oleh anggur. Jadi jelas tujuannya. Beda pengertian dengan anggur cap orang tua. Beda pengertian dengan apa? Port, whisky, minuman keras seperti sake dan soju. Beda pengertian juga dengan tequila, brandy. Dan ada pula yang tradisional, yang sering diminum buatan dalam negeri, tuak, sopi, dan ciu. Apapun jenis dan namanya, ini tujuannya jelas, memabukkan dan merusak diri sendiri, dan merusak hubungan kita dengan banyak orang lain. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kita diingatkan hari ini oleh firman Tuhan. Kalau ada di antara kita hari ini yang sangat menyukai minum-minuman yang memabukkan dalam jenis-jenis ini ataupun yang belum bisa disebutkan, tinggalkanlah dan bertobatlah dari kebiasaan yang jelek ini. Karena hal ini akan membuatmu bukan hanya hilang akal dan kecanduan, tapi lebih dari itu engkau sedang merusak tubuhmu sendiri, merusak hubunganmu dengan orang lain, merusak keluargamu sendiri, menimbulkan pertengkaran serta kekacauan akibat dari minum anggur, akibat dari minum ciu, tuak dan sopimu. Juga merusak kebiasaan yang baik. Bisa juga akan kehilangan moral dan etika hidup yang baik. Dan bahkan engkau dapat menghina dan menghujat Tuhanmu sendiri pada saat engkau mabuk. Jadi sebelum suatu fatal yang terjadi dalam hidup saya dan saudara karena minum memabukkan, mari tinggalkan dan bertobatlah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk memiliki sikap, etika, tata krama dan karakter yang takut akan Tuhan. Kami juga diajarkan untuk menjadi manusia yang mengikuti jalur yang benar, mempunyai prinsip hidup yang baik dan benar pula. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya.